Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Takwa sama Allah itu udah termasuk akhlak sama Allah, akhlak sama Nabi itu. Ya, enggak boleh ujub, enggak boleh sombong, harus merasa rendah hati, itu akhlak sama Allah. Udah mencakup semuanya. Takwa itu udah semuanya dapat begitu. Nah, tinggal pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Manusia ini macam-macam. Guru, pergauli dia dengan akhlak yang baik. Orang tua, pergauli dia dengan akhlak yang baik. Suami, pergauli dengan akhlak yang baik. Istri sama, teman, tetangga dan lain sebagainya. Luas. Cuma ada satu hal yang mungkin perlu kita ingetin. Sebagian orang itu mau berakhlak baik, mau memperlakukan orang dengan ketentuan agama pakai syarat. Contoh, misal contohnya gini, anak bakti sama orang tua, apakah orang tuanya itu harus jadi orang soleh dulu? Hah? Seorang anak untuk bakti sama orang tua, apakah orang tuanya harus soleh dulu? Enggak. Bahkan walau hatta orang tua ente kafir, ente tetap disuruh bakti. Murid disuruh bakti sama guru, apakah gurunya itu kudu jadi wali Allah dulu baru ente ta'zim sama dia, ente khidmah sama dia? Kalau guru anda mah bukan wali Allah, biasa-biasa aja khidmahnya, ono baru wali Allah, nggak bakal berkah ente kayak begitu. Hatta walaupun ente belajar sampai ilmu ente, wirid ente ngalahin guru ente, tetap ente harus ta'zim sama dia. Sama kayak orang tua. Ente belajar sampai ente lebih alim dari orang tua ente, ibadah ente lebih banyak, wirid ente lebih banyak, ente baca kitab, ngerti segala macam. Orang tua ente kagak ngerti apa-apaan, tetap ente di bawah dia. Ente harus bakti sama dia. Begitu juga seorang istri sama suami, sama kayak begitu. Ya. Tembok-tembok kan ada yang begini, bini dibilangin, "Lu lihat dong no, Sayyidah Fatimah no sama lakinya kayak gimana no. Sayyidah Khadijah sama Rasulullah kayak gimana tuh sama suaminya." Itu kan lakinya Rasulullah, Bang. Abang mah siapa? Gituin kadang-kadang. Abang mau siapa? Abang kayak Rasulullah dulu, baru saya mau kayak Sayyidah Khadijah. La ilaha illallah, bagaimana ribet banget, gua kudu ngaku nabi ini. Gua kudu ngaku jadi nabi dulu ini baru. Kalau abang kayak Sayyidina Ali kagak ngapa-ngapa dah, saya kayak Sayyidah Fatimah. Kadang-kadang begitu tuh ya. Kagak, nggak kudu begitu. Kalau semuanya harus begitu, enggak. Ya, laki-lakinya, suaminya tuntut dirinya supaya baik begitu. Jadi kita tuntut diri kita begitu. Jangan tuntut orang lain. Nah, ini masalahnya kita sekarang, kita nuntut orang, itu kekurangan kita. Kita tuntut orang lain buat memenuhi hak-hak kita, sedangkan kita enggak menuntut diri kita buat memenuhi hak-hak orang lain. Itu dia begitu. Ini termasuk al-mutaffifin. Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang suka ngurang-ngurangin timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang kalau dia ngukur buat orang, kalau dia sama orang dia nuntut, "Bang, jangan sampai kurang timbangan ya, kudu pas ini." Nah, saya kan konsumen. Tapi giliran hak-hak orang dia nggak kasih, dia rugiin hak-hak orang. Walaupun ayat itu konteksnya timbangan, tapi sebenarnya timbangan itu umum. Jadi kewajiban kita perlakuin orang tua dengan baik, bakti sama orang tua, walaupun orang tua kita lebih sayang sama saudara-saudara kita yang lain. Ente punya saudara 6, orang tua ente paling sayang sama 5 saudara ente, ente paling kagak disayang. Usahain bagaimana caranya supaya ente jadi orang paling bakti di antara saudara-saudara ente begitu. Karena Al-Habib Ahmad bin Hasan Fatak bilang administrasi Allah nggak bakal salah nyatet. Paham? Administrasi Allah
apa yang ente lakukan, transaksi ente sama Allah itu nggak bakalan salah nilainya. Nilainya nggak bakal salah. Ente paling bakti di antara saudara-saudara ente yang lain, Allah kasih balasan nggak bakal salah. Pasti ente dikasih balasan yang banyak sama Allah. Begitu. Kewajiban ente sama mertua ente, walaupun misalnya bini ente kurang rapi sama ente sama mertua biar rapi. Walaupun misal contohnya, gue mau ngapain sama mertua gue, bini gue kayak gini, nggak boleh, jangan kayak begitu, jangan. Paham ya? Atau walau hatta misalnya mertua ente sama ente kurang baik, ente harus baik. Kewajiban ana begini, contoh begitu. Contoh. Nah kita juga sebagai suami atau sebagai istri begitu sama. Laki gua mah nggak hebat-hebat banget, ibadah juga sekedarnya dia mah. Walhasil jadi yang penting intinya ente harus tuntut diri ente untuk mempersembahkan hak-hak orang yang kita adepin. Siapa? Orang tua, guru, istri, anak, dan seterusnya. Selebihnya serahin sama Allah. Perkara kita ini bagaimana, serahin sama Allah. Lu kok baik banget sama dia? Kan dia begitu. Kewajiban gua begini sama dia, gitu. Ya, kewajiban kita begini. Jadi untuk anak, untuk bakti sama orang tua, jangan nunggu orang tuanya hebat, soleh, lebih hebat dari anak, enggak. Murid bakti sama guru, jangan nunggu gurunya jadi wali Allah. Hatta walaupun si guru itu di bawahnya, ilmunya di bawah si murid, wiridnya di bawah si murid, nasabnya di bawah si murid, tetap harus bakti sama si guru tadi. Istri sama suami, jangan nunggu suaminya jadi suami yang hebat, tapi jalanin haknya. Wahakah dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya.